Beneran nggak sih Presiden Prabowo akan menghapus hutang UMKM yang sedang berjuang? Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng dan gua akan membaginya menjadi 7 segmen. Segmen pertama, Introduction. Nah, jadi gini guys. Baru-baru ini, Presiden Prabowo udah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Singkatnya, peraturan ini bakalan menghapus piutang macet yang dialami para pelaku usaha di sektor-sektor krusial kayak pertanian, perikanan, kelautan, dan UMKM lainnya. Dan gak cuma dihapus teman-teman, mereka bakal bisa kembali bersih secara kredit. Seolah-olah gak pernah ada masalah dalam perhutangan. Kalau lo baru mampir ke channel ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar gak ketinggalan info investasi dan analisis ekonomi lainnya. Dan kalau ada yang pengen ditanyain, langsung komen aja di bawah ya guys. Segmen 2. Bagaimana kebijakan ini bisa terjadi? Jadi ceritanya guys, kebijakan ini memang dibuat dengan tujuan biar mereka yang berada di sektor pangan dan UMKM bisa tetap beroperasi tanpa beban hutang yang udah nggak bisa lagi diatasi. Nah, dari sisi teknisnya nih, kredit macet yang dihapus itu berlaku untuk beberapa kriteria tertentu aja. Jadi nggak semua UMKM ya yang bisa serta-merta langsung bebas hutang begitu aja. Misalnya nih, ada kredit macet yang dialami pelaku usaha yang terdampak bencana kayak gempa atau COVID-19. Kalau di sektor UMKM lain kayak busana, kuliner, atau industri kreatif, kebijakan ini bakal ngebantu banget. Khususnya buat mereka yang sebelumnya udah bener-bener nggak bisa lagi melanjutkan usaha. Sampai sini kira-kira gimana nih menurut kalian? Kira-kira UMKM yang kalian tahu itu bakal kebantu nggak sama kebijakan ini? Segmen 3. Berapa besar kredit yang dianggap layak dihapus? Nah guys, mungkin kalian penasaran, berapa sih nominal yang bisa dihapus? Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, ada batasannya nih. Kalau buat badan usaha, batas maksimal yang bisa dihapus adalah kredit macet sampai 500 juta rupiah. Sedangkan buat individu, maksimal di angka 300 juta rupiah. Bayang nggak tuh? Betapa leganya pelaku UMKM yang bisa kembali bersih dalam catatan kredit. Apalagi mereka bisa pinjam lagi di bank untuk mulai usaha baru. Jangan lupa buat kasih like kalau kamu ngerasa ini adalah info menarik dan berguna ya. Segmen 4. Apa bedanya dengan hapus tagih? Nah, di sini nih, ada perbedaan menarik. Proses hapus buku sama hapus tagih itu berbeda loh. Kalau dihapus buku, hutangnya dicatat sebagai hutang gagal bayar, tapi krediturnya tetap masih tercatat bermasalah. Nah, kalau sudah hapus tagih, hutang itu benar-benar dihapus bersih dan nama kreditur kembali normal, clean di SLIK OJK. Jadi intinya, dengan adanya kebijakan ini, para pelaku usaha yang kredit macetnya dihapus bisa kembali akses ke layanan keuangan. Mereka bisa ngajuin pinjaman lagi dan mulai usaha baru tanpa terhambat masalah kredit dan hutang di masa lalu. Segmen 5. Dampak positif bagi perekonomian. Sekarang kita lihat dari sisi ekonominya. Kredit macet itu kayak bola salju, makin lama makin gede digelindingin. Dengan kebijakan ini, bank-bank BUMN kayak BRI, BRI, Mandiri, dan lainnya jadi punya ruang buat atur ulang cash flow mereka. Jadi selain bantu UMKM, kebijakan ini juga bantu bank biar lebih sehat. Pemerintah juga menekankan pentingnya sektor pangan, apalagi UMKM itu sektor yang sangat penting buat ketahanan ekonomi kita. Kita perlu punya produsen pangan yang kuat buat nyediain kebutuhan dalam negeri. Dan kebijakan ini benar-benar jadi bentuk apresiasi buat mereka yang ada di sektor ini. Segmen 6. Siapa aja yang berhak mendapatkan penghapusan kredit? Nah guys, nggak semua ya bisa kebagian penghapusan kredit ini. Hanya pelaku usaha yang benar-benar dianggap nggak bisa lagi nyelamatin usahanya karena alasan-alasan khusus yang bisa dapat manfaat ini. Jadi buat UMKM yang masih kuat jalan dan cuma terkendala sementara, kebijakan ini nggak berlaku. Intinya, biar nggak ada kesalahpahaman atau anggapan kalau kebijakan ini cuma bagi-bagi gratis, ini tuh lebih ke upaya ngurangin dampak kredit macet yang udah parah banget. Menurut kalian, kebijakan ini bakal adil nggak buat para pelaku UMKM? Bakalan tepat sasaran nggak ya kira-kira? Coba komen di bawah ya.
Segmen 7. Penutup. Tantangan ke depan dan apa yang bisa kita pelajari. Oke, jadi kebijakan penghapusan kredit macet ini diharapkan bisa meringankan beban dan membantu UMKM, petani, dan nelayan kita buat bangkit lagi. Tapi tetap, ada tantangan besar yang harus kita hadapi ke depan. Buat kita yang pengen mulai usaha, ini jadi reminder buat selalu punya rencana finansial yang solid. Juga penting buat kita buat tahu batasan ketika mengajukan pinjaman, biar nggak kejadian kredit macet yang benar-benar bisa jadi beban di masa depan. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dikasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe buat dapetin info-info menarik lainnya seputar ekonomi. Jangan lupa follow juga ya. See you on the next video.